Di mabadi asyrah itu kan kita punya al-haddu wal maudu'u tsumma tsamarah. Nah, tadi di tiga pertama dari mabadi asyrah kita udah ambil tadi. Al-haddu wal maudu'u tsumma tsamarah. Nah, terus sekarang kita masuk wa nisbatun wa fadluhu wal wadi wal ismul istimdad hukm syari' masail. Nah, di sini kita akan mengupas ya mata urifat al abahas alat sama ulumul Quran. Di mana sih ulumul Quran pertama kali ditulis gitu? Siapa yang pertama kali nulis dan tulisan yang pertamanya apa dan gimana ya. Karena tadil abas alati istilah nas ala tasmiyati bi ulumil Quran ma'rufah mundu ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah ulumul Quran dan adanya pembahasan tentang ulumul Quran itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famakana syai'un minha yahfa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam au ala ashabihi radhiyallahu anhum dalika anna hadhil abhas fi jumlatiha tarji'u ila masadir salasah kanat kulliha ma'rufa lahum tarji'u ila lugatihim ila wahyin minallahi ta'ala wa ila umurin waqa'at baina adharihim. Nah, jadi udah diketahui dari zaman Nabi. Nah, kemudian pembahasan-pembahasan tentang ulumul Quran ini ujungnya nanti ke tiga sumber. Ya. Kembali ke lugoh mereka dan kembali ke wahyu dan hal-hal umurun waqa'at baina adhur. Perkara-perkara yang ada di sekitar mereka yang dohir. Famayarju ila lugatihim kabahsi goribil Quran. Nah, kalau misalkan pembahasan tentang lugoh yang ada dalam Al-Quran, kita bahas tentang al-gorib fil Quran. Ya, itu ada bukunya khusus. Atau kita bahas tentang ijaz, karena itu berkenaan dengan lugoh, yaitu dengan balagohnya. Wajadalihi wa haqiqatihi wa majazihi. Nah, itu berkenaan dengan lugoh. Ya. Kalau misalkan berkenaan dengan wahyu, berarti kita bahas tentang nuzulnya Quran, tentang nasih mansuh. Kalau misalkan kembalinya ke hawadis allatika nataqa'u baina adhurihim ya, ke asbab nuzulnya. Ya, kemudian an-nuzul fi waqtin kada makan kada gitu-gitu. Itu ulumul Quran bisa kita lihat dari segi bahasa yang digunakan Al-Quran, dari segi turunnya nuzul Quran, dan dari segi wahyu, kewahyuannya itu. Fatadha mimma sabaq anna hadhil abhas kanat ma'rufa mundu ahd Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin as-sahabah lam yudawinuha. Jadi sahabah itu sudah ada pembahasan tentang ulumul Quran tapi belum dibukukan ya. Belum ditadwin. Li'annahum kanu qatnuhu an kitabati syai'in ghairil Quran, karena mereka dilarang oleh Nabi untuk menuliskan hal selain Al-Quran. Karena dalilnya gini, la taktubu anni ghairal Quran. Waduh, miring. Yudafu ila dhalika anna kasiran min hadhil abhas kanu ya'rifuna bisaliqatihim al-arabiyya wa minha ma yarju ila al-hawadis allati waqa'at baina aydihim. Ya, mereka membahas tentang apa aja peristiwa yang asbab nuzul itu dia ketika Al-Quran turun. Summa innal asya' allati kullun yuktab alaiha fi dhalikal waqt kanat kit'an minal hijarah wal idom. Nah, waktu itu Al-Quran tuh tulisnya diukir di batu, ditulis di tulang belulang gitu ya. Di situ tentang ditulisnya Al-Quran. Wa murajatul kitabah ala hadil asya laisat minal hijarah wal laisat minas suhula wal yasir bihaitsu tashajja ala kitabati kulli syai'. Ketika itu adawat kitabah nggak ada ya, adanya itu. Jadi tulisnya di pelepah kurma, ditulis di idom, di tulang belulang, di batu. Wadallat hadhil abhas ala hadhil hal tatanaqalu arwat tabaqah an tabaqah. Nah, jadi pembahasan ini dia dari guru ngajarin ke murid, nanti muridnya jadi guru ke murid lagi orang-orang. Jadi akhirnya tatanaqal di sini sudah sanadnya mutasil ya, ulumul Quran itu. Pembahasannya dari zaman Nabi sampai ke kita sekarang. Wajadirun bitikri anna tadwina tafsir al-Quranil Karim taqaddama ala tadwini hadhil abhas. Dan kalau kepenulisan ya, pembukuan,
itu lebih dahulu adanya pembukuan tafsir ya, daripada ulumul Quran. Karena mereka sendiri para sahabat kan sudah tahu ilmu itu, jadi belum dibukukan yang dibukukan tafsir. Fal mufassir yatakallam masan an la nasi hadal kalam alal ayat alatin nusikhat ahkamuha wa indal kalam ala qawlihi ta'ala manan samin ayatin aw nunsiya na'ti bi khairin minha aw misliha yadhkur ma warada fi sababin nuzul indal kalam alal ayat alati nuzilat ala asbabin khasah wa yatakallam alal muhkam wal mutasyabih indal kalam ala ayat Ali Imran allati qasamat al-Quran ila muhkam wa mutasyabih. Di surat Ali Imran itu kan ada minha ayatul muhkamatun wa ukhra mutasyabihat di situ. Wa min awail man katabu fi tafsir. Nah, siapa sih pertama kali yang nulis buku tafsir? Nah, yang pertama Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Jarrah, wa haula min ulama al-Quran asani. Itu ada di ulama di abad kedua. Wa hunaka ghairuhum man min mufassiri hadal Quran kanat tafasiruhum wa tafasirum man talahum minal mutaqaddimin maksur ala tafsir bil ma'sur. Nah, di sini tafsir-tafsir yang pertama kali ditulis itu tafsir bil ma'sur. Ya, jadi tafsir itu ada dua metodenya, ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ra'yi. Nah, di sini bil ma'sur itu yang menafsirkan dengan athar. Athar itu bisa dari Quran, jadi kayak tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah gitu ya. Qala Asyuti ba'da an dzukir dzakara ta'ifah kabirah min hadhihi tafasir wa kulluha musnaddah ila sahaba wa tabi'in wa atba'ihim wa laysa fiha ghairu dzalika illa Ibnu Jarir fa innahu yata'arrad li tawjihil aqwal wa tarjihi ba'diha ala ba'd wal i'rab wal istinbat fa huwa yafuquha bidzalika wala yafa anna tafsir wa dzalika kathurat alam tidak dilusur. Nah, kemudian semakin berkembangnya zaman, tafsir semakin banyak ya. Misalkan di Indonesia kita punya tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, punya Tibriz. Kemudian kalau misalkan tafsir tadi kan yang pertama ada tafsir Ibnu Abbas ya, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Kasyaf, tafsir punya Ar-Razi, tafsir Ruhul Ma'ani dan sebagainya, banyak sekali.